Kenapa orang nyari maksiat? Karena di pengajian belum gembira. Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, bukan ditampar-tampar mukamu. Termasuk kata para ulama yang hati-hati, wudhu begini nggak sah. Kalau ini ada keran terus begini kayak nggak bisa. Kalimatnya faghsilu. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonirrajim, dari segala tipu daya setan. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahman yang membagikan nikmatnya tidak peduli iman atau kafir, sholat atau tidak sholat, itu Ar-Rahman. Kita kalau sudah faham Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, tidak pernah iri. Itu enggak sholat kok duitnya banyak, Ar-Rahman. Saya sebut di sini pemilik Ciputra, namanya Pak Ciputra, meninggal enggak syahadat. Tanahnya di mana-mana. Pokoknya ada tanah, depannya ada kuda, punya Ciputra. Ada lagi pemilik grup Sinarmas, namanya siapa? Ada yang ingat? Memang kita kalau orang-orang kaya jarang ingat, karena kita memang belum kaya ya. Namanya Eka Ciptra Wijaya. Itu tanahnya di mana-mana, asetnya di mana-mana, peti matinya semiliar. Ya, tidak syahadat sampai dengan meninggal. Ar-Rahman. Termasuk ada orang Islam ya, dari rumah katanya puasa sampai sini, dekat-dekat sini, kakinya kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa ya. Puasa bolong lah gitu ya. Tetap bisnisnya lancar, duitnya banyak, Ar-Rahman. Tapi sifat Allah Ar-Rahim, zat yang mencintai hanya orang yang beriman, wabil khusus di akhirat. Dari pahala sholat jenazah aja, kalau ditimpakan di dunia, orang beriman itu nggak ada yang ngalahin. Siapa yang mau takziah, mau sholat jenazah, dapat pahala 1 kirot. 1 kirot itu emas segede gunung Uhud. Kalau gunung Uhud kejauhan, bayanginya di Madinah, di mana? Gunung Salak. Ya. Jadi kalau Pak Kiai Satiri, misalkan ada undangan mimpin sholat jenazah ke Bintaro, kondurnya kemana Pak Kiai? Bekasi. Bintara lah biar gampang ya. Rumahnya di Bintara, sholat jenazah ke Bintaro. Begitu sholat jenazah, pahalanya dikasihkan di dunia, yakin beliau stres. Ngangkut emas dari Bintaro ke Bintara pakai apa? Segede gunung Uhud. Sampai ke Bintara mau disimpan di mana? Seluruh Bintara, Bekasi ketutup. Termasuk bapak-bapak di sini, salah satu janjinya Allah nanti di akhirat, Mas Kosasi ya, dapat yang namanya bidadari. Berapa katanya paling sedikit? Pernah dengar? 70. Untung nggak dikasih di dunia. Gimana kalau kita dikasih perempuan 70? Mana kuat ya? Minta apartemen semua 70. Mobilnya minta semua, nggak bagus-bagus amat, Agia saja 120 juta kali 70. Tiap 2 minggu sekali ke salon, sekali nyalon 800.000 kali 70. Mohon maaf, mungkin gaji direktur BUMN aja nggak cukup ya di sini. Ada saudara saya di sini direktur BUMN, nggak usah tak sebutin. Iya kan? Untung di akhirat. Sama kalau nyicil rumah di dunia, rumah di Depok 100 meter rata-rata berapa? Nggak usah ngomong di DKI. Di Depok berapa? Ada orang Depok? 100 meter itu 1 miliar. Bangunannya mungkin 72 gitu. Ya, 1 miliar. Kalau kita pegawai biasa, nyicil rumah 1 miliar, kira-kira berapa tahun, Mas? Rata-rata nyicil rumah berapa tahun? 15 tahun. Itu kalau masih hidup. Kalau belum lunas mati, ya udah ditanggung ya sama asuransi. Untuk dapat 1 miliar, kita perlu mengumpulkan 15 tahun. Tapi untuk dapat 1 rumah di surga, gampang. Siapa mau sholat 12 rakaat setiap hari, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dibangunkan oleh Allah 1 rumah di surga. Tiap hari.
Untung juga nggak dikasih sama sampean tiap hari. Mau nggak setahun dapat rumah 360? Bayar pajaknya di mana? Bayar iuran satpam gimana? Kalau bocor manggil tukangnya gimana? Rumah satu aja kita dapat giliran tukang yang bagus susah. Kita itu suka mengharapkan nikmat doa langsung dikabul. Kalau dikabul kita yang stres. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah aku mobil yang bagus. Rumahnya di gang, stres nggak kalau rumah mobilnya bagus? Mau disimpan di mana? Nggak ada penyewaan parkir. Ya, maka kata guru kita bersama Gus Muwafiq, orang kalau paham Bismillah hidupnya pasti tenang, nggak pernah iri, nggak pernah apa, yakin balasan Allah lebih sempurna. Setiap malam kita dapat Lailatul Qadar di luar atau di dalam Ramadan kalau tahu ilmunya. Dalam hadis riwayat Tabrani, siapa sholat jamaah Isya setelah itu sholat Ba'diyah Isya. Sholat Ba'diyah Isya itu pahalanya seperti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya kata Nabi, kalau ada orang Ramadan nggak dapat Lailatul Qadar, berarti dia apes-apesnya orang. Wong minimal sholat 2 rakaatnya aja sudah dapat Lailatul Qadar. Kalau nggak percaya cari Google. Sekarang kalau ada kiai ngomong kan, oh itu nggak sahih Ustaz. Ya udah nggak apa-apa. Makanya kemana-mana saya kalau ngaji bawa kitab. Kalau ada orang soto, baca aja sendiri. Saya dari madrasah, dari dulu aja saya imriti, nggak paham-paham. Kamu tobat kemarin katanya nggak sahih. Kita kembali ke ayat. Udah habis belum waktunya? Belum. Saya kalau puasa begini rada trauma. Ya, saya kemarin cerita ke Ustadz itu. Kalau buka puasa paling ngeri itu ceramah buka puasa. Apalagi banyak pejabat, pajak pengurus, pidato semua. Giliran kiainya ngomong tinggal 4 menit, ya nggak? 4 menit mau ngomong apa? Baru salam aja MC-nya udah. Kalau sudah beduk, begini tandanya ngeri banget. Baik, kita kembali ke ayat. Innal insana saat temene menungso kuwi, sesungguhnya manusia itu khuliqa den dadekake dijadikan halua dalam keadaan halu. Jadi kita itu selain diciptakan oleh Allah secara fisik itu sempurna, secara software kita itu dari sononya halu. Halu itu apa? Di antaranya kalau ahli tafsir Indonesia paling gampang menjelaskan, Profesor Quraisy Shihab, tidak pernah puas atas apa yang ada di depan kita. Beli rumah di komplek, rata-rata di komplek rumahnya kan sama, ya nggak? Ganti awningnya biar nggak sama dengan tetangga. Beli handphone sama-sama mereknya Samsung, casingnya jangan sama dengan temennya yang sekantor. Motornya sama-sama NMAX, ganti Scotland. Baju sama-sama dapat dari sekretariat jenderal, pasti harus ada cirinya. Punya saya ada apa kayak gitu, ya? Dan yang lebih parah, selain kita tidak puas itu, sifat kita 2. Yang pertama, idza masyahu syarru jazua. Kalau ada masalah sekecil apapun, kita pasti mengeluh. Ayo kita lihat lampu merah sama lampu hijau, lamaan mana? Yang benar, sama-sama 90 detik. Tapi lampu merah itu otak kita mengatakan masalah, maka kita terus ngomong, merahnya lama banget, hijaunya sebentar. Di sebelah ada polisi, komentin lagi polisi, polisi tetap aja macet. Ayo, kita kondangan, ponakan kita laki-laki ganteng. Ternyata jodohnya nggak cakep-cakep amat. Komentar nggak? Hapes banget nih ponakan gua. Ditambah lagi dengan suudon pakai ya, dipelet nih ponakan gua. Itu masih ada hubungan keluarga. Kita lagi makan some di pojok, ada pasangan, ya sudah lama nggak terlalu, bukan pengantin baru. Suaminya itu ganteng banget. Perempuannya umurnya sama tapi kelihatan tua. Kita rela nggak? Padahal tidak ada hubungannya sama kita loh, ya kan? Ayo, pernah begitu nggak kita? Iya. Buka puasa,
dapat kurma sama air putih. Nyari kolak enggak? Nyari. Ayo. Kurma doang nggak ada kolak. Di TV ada artis, wajahnya nggak ganteng tapi tampil mulu. Komentar nggak? Ayo jujur. Ya begini aja masuk TV mulu. Atau ustadz, ya ustadz yang selalu di TV kan ustadznya itu saja. Kita punya guru yang alim, yang soleh, pasti kalau kita ngomong ke ayat ini kita pasti komentar. Loh ilmunya itu aja kok masuk TV. Itu ujian. Idza masyahu syarru jazua. Kalau dapat nasi goreng sama istri, nggak ada kerupuknya, komentar dah. Nasi goreng doang, mana kerupuknya? Tapi habis. Satu. Jadi kita itu pada dasarnya begitu. Dari Allah. Yang kedua, wa idza masyahul khairu manu'a. Kalau mendapatkan khair itu identik dengan kedudukan, duit, ya, dapat rizki, kemudian menjadi pelit. Jadi jangan heran kalau zaman SMA sama-sama susah, kuliah bareng-bareng, begitu sukses ada yang nggak kenal. Manu'a. Jangan kaget juga kalau ada calon, caleg, sebelum jadi bawa karpet ke masjid-masjid. Begitu nggak jadi, nggak pernah ke masjid, malah karpetnya ada yang diambil lagi. Ya? Betul. Mohon maaf nih, sebelum jadi pengurus PBNU gampang ditemui. Begitu sudah di PB, telepon nggak diangkat, ketemu nggak, itu biasa. Quran yang ngomong. Loncat. Ini bukan Sri Mulat loh, ini asli loh. Saya nggak latihan dulu loh. Saya madhab kalau ngaji harus gembira. Karena apa? Kalau kita ngajinya gembira, nggak perlu maksiat lagi untuk gembira. Ya. Kenapa orang nyari maksiat? Karena di pengajian belum gembira. Ya, jadi begitu. Jangan kalau ngaji. Nah, obatnya apa? Agar kita itu tidak halu. Illal musallin. Ayat berikutnya. Kecuali orang-orang yang sholat. Tapi sholat bukan sekedar sholat. Alladzina hum fi atau ala itu yang pegang itu. Ada yang lihat aplikasi? Ala atau fi, Mas? Alladzina hum ala. Ada fi, ada ala. Ini kalau di pesantren lama itu, fi sama ala aja bacul masailnya bisa 2 hari. Ya. Ala sholatihim daimun. Jadi kalau jiwa kita tidak akan oleh Allah disembuhkan dari gampang protes, pelit, yang pertama sholatnya harus daim. Daim itu kalau kata Imam Ibnu Katsir minimal 5 waktu. Karena ada orang Islam tapi belum 5 waktu. Itu kata guru saya, sesekali KTP-nya dilihat. Islam itu Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Kalau nggak pernah sholat Isya agamanya Islam, nggak ada I-nya. Ya. Kenapa orang itu aneh loh? Puasa kuat, zakat bayar, tapi sholat itu masya Allah gitu. Padahal yoga kuat, futsal 2 jam, angkat barbel. Jadi sholat itu ya membuat kita menyembuhkan. Apalagi kalau dihayati kemudian inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi minimal sholat menyembuhkan 2 penyakit utama. 1, gampang mengeluh, gampang komentar. Di RT aja, rata-rata orang itu ngomentarin RT aja. Jadi RT nggak mau. Kan gitu, RT kita itu nggak bener, ini itu, nggak bener. Di PB juga begitu, ketua PBNU itu begini. Udah kamu coba jadi ketua PBNU, presiden NU se-Indonesia. Apa nggak buta? Ya kan gitu. Presiden Jokowi dikomentari, gubernur dikomentari. Dia rumahnya bocor aja, belum ketemu tukang. Ya. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Sholat daim itu apa? 5 waktu. Kalau belum 5 waktu, belum. Makanya dalam fikih diterangkan. Kenapa dia nggak sholat? Kalau mengingkari kewajiban sholat, kufur, keluar dari Islam. Kalau malas, dosa besar. Bahkan ada madhab yang mengatakan orang nggak sholat, hukumannya dibunuh. Nah itu kan madhab-madhab kalau itu berlaku had dalam Islam.
Yang kedua, sholat daim itu sholat yang memenuhi syarat rukun. Syaratnya apa? Yang wajib sholat jelas dalam fikih, Islam, baligh, akalnya sehat. Jadi kalau ada orang yang Islam, baligh, kemudian sehat, tapi nggak sholat, husnudon, mungkin akalnya lagi nggak sehat. Ya. Gitu aja daripada repot-repot. Itu saja. Oh mungkin lagi depresi. Ya, nyalek mulu nggak jadi-jadi, bisa jadi gambarnya udah di kuburan bertahun-tahun, nggak jadi. Ya. Yang kedua, syarat rukunnya rapi. Saya mumpung majelis ini, saya suka ngelihat loh, ada yang sholat wudunya begini, ini nggak daim sholatnya. Kembali ke surat, ya sekarang kan dikit-dikit dalil wudu apa? Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah mukamu, bukan ditampar-tampar mukamu. Wudu begini. Ambil airnya, letakkan ke muka, nawaitu wudu'a li rabbil hadasil diratain. Termasuk kata para ulama yang hati-hati, wudu begini nggak sah. Kalau ini ada keran terus begini kayak. Nggak bisa. Kalimatnya faghsilu. Faghsilu itu ada air yang masif, nempel di sini, diratakan. Mengalir. Itu Syafi'i. Kalau Maliki lebih ini lagi, harus digosok begini. Faghsilu wujuhakum. Yang kedua, wa aidiyakum ilal marofik. Kadang-kadang ada yang pakai kemeja begini, berhenti di sini. Ya, sampai sikut. Kalimatnya ikut ke faghsilu, berarti dibasuh. Kalau ada keran begini, ini mumpung ini begini nggak sah wudu begini. Ini gergaji. Lah iya, sekarang itu di YouTube ada Habib Umar bin Hafid meraktekin wudu. Habib Ahmad Solo itu udah ada. Ustadz Adi Hidayat dari kubu seberang lah gitu ya. Muhammadiyah maksudnya. Ya, dan seterusnya. Apalagi yang paling parah adalah mengusap kepala. Wamsahu bi rusuikum, diganti ngetong-ngetong jidat. Suka ngelihat orang wudu begini? Ting, 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 ting. Ini itu wajah. Jadi dilepas pecinya begini, minimal begini. Kalau yang komplit begini, ini cuma. Yang paling parah, ya, telinga itu sunnah, tapi ya jangan begini doang. Ding 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 ding. Ini masuk ke sini, muter begini. Udah yang rumit-rumit bagian kiai lain ya. Ini jangan sampai kita sholatnya nggak daim. Yang paling parah, saya harus maju sedikit, kaki. Yep, lanjut kiai. Itu dribble. Bukan faghsilu. Faghsilu itu begini terus digosok begini. Ya, kalau masih ada yang di sini atau yang lihat TVNU, tolonglah belajar lagi. Kalau kita sampai wudunya nggak benar, nanti haji nggak sah. Karena dalam haji ada tawaf ifadah, salah syarat sahnya tawaf ifadah itu wudu dengan sempurna. Rukunnya cuma 6, niat, basuh muka dengan sempurna, basuh tangan sampai sikut, usap sebagian kepala, basuh kaki. Kalau mau ditambahkan dengan doa selesai wudu, dibukakan untuk kita pintu surga 8. Gimana doa selesai wudu? Allahumma laka sumtu wa bika. Gimana doa selesai wudu? Minimal syahadat dalam riwayat Muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau lengkap, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin min ibadika sholihin. Kalau di Marokil ubudiyahnya Syekh Nawawi ditambah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Yang minimal syahadat, langsung dibuka untuk kita pintu surga yang 8. Baik. Yang kedua, rukun sholat. Sholat yang daim itu syaratnya beres, rukunnya benar. Saya ingin mengingatkan yang belum tahu ilmunya, ngomentarin aliran Bitar ya. Sholat kok cepet banget.
Maka ulama yang hati-hati tidak boleh mengomentari. Dalam madhab Hanafi, ya, iktidal dan duduk di antara dua sujud tidak disyaratkan untuk tumakninah. Kalau merujuk kepada butir-butir hitohnya NO itu tidak harus Syafi'i, boleh Hanafi, boleh Maliki, Syafi'i itu. Ya, tapi maksudnya apa? Kalau ada orang amaliyahnya berbeda dengan kita, nggak usah komentar dulu. Karena apa? Yang menghitung itu alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita kembali ke kita. Dalam kitab yang paling tipis, Sapinah, Takrib dan seterusnya, rukun sholat berapa ini? Yang bisa jawab boleh pulang duluan, kan udah paham. Hah? Apes nih ketemu Pak Kiai nanyain rukun sholat. Kita nggak santri nggak apa. Rukun sholat angka sial berapa? 13. 13. Satu, niat. Kita orang NO madhab Syafi'i usolli sunnah. Kalau ada orang mengatakan itu enggak usah didengerin, udah sendiri-sendiri aja. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Makanya perlu usolli, takutnya pikiran kita lagi blank. Tiket pulang kampung belum jelas, THR belum jelas kan. Allahu Akbar, lagi duhur, otak dan hatinya asar kan berapa? Kasihan malaikat yang nyatet loh. Gitu loh, makanya ada usolli fardot duhri. Oh, dia sholat duhur. Malaikat kan tidak bisa lihat hatinya. Kemudian mustaqbilal kiblati. Ya, jaga-jaga kalau kita di luar kota salah kiblatnya. Kan di hotel nyari-nyari nggak ada, ternyata sholatnya ngadep ngalor. Tapi dengan niat mustaqbilal kiblati menjadi sah, nanti nggak usah diganti lagi. Gitu loh ulama zaman dulu mikirnya sampai situ. Kita ngomong bid'ah gundulmu, kamu juga bid'ah. Zaman Nabi Muhammad nggak ada orang kayak kamu. Kan gitu. Kan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad bid'ah. Termasuk kamu, saya juga dari sisi makhluk kan kita bid'ah semua, nggak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi adanya Abu Bakar, Umar, Utsman kan, Tolha. Satu, usolli. Dua, takbiratul ihram. Ingat, orang tidak sah sholatnya kalau tidak ngucap Allahu Akbar. Ini mumpung Ramadan tak ingetin, ada yang sholat begini doang. Nggak sah. Sholat itu perkara yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar, tangan ngangkat sunnah. Aduh. Satu, niat. Dua, berdiri. Nah, berdirinya tolong nih saya praktekin. Sholat itu di hadapan Allah, tolong yang jejak. Ini sholat. Ada yang berani begini loh. Di hadapan Allah. Ini loh kalau upacaranya begini. Pilihan sholat, segala rupa, udat. Kalau ada tembok, kalau bisa nyender begini. Ayo perbaiki yang masih begitu. Salah satu ciri khusyuk itu tadi, jawarihnya itu diam, ini udat. Niat, berdiri, takbiratul ihram. Rukun keempat apa? Salat? Membaca Fatihah, bukan membatin Fatihah. Ada yang sholatnya mulutnya begini. Nggak bisa Bismillahirrahmanirrahim. Allah, mau siang mau malam madhab kita Syafi'i, jadi makmum, jadi imam harus baca. Begitu imamnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, kita baca. Tapi nggak usah berlebihan, mentang-mentang lagi tahsin sama mahasiswa PTIQ. A'udzubillahi minasyaitonir. Kita harus maklum kalau guru-guru kita di Banyumas, Cilacap udah putus asa ngajarin ain, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Susah orang sana, maka guru-guru sana udah alhamdulillahirabbil ngalamin. Biar beda antara alif sama assalamualaikum, oh itu Banyumas dan seterusnya. Maksudnya begitu. Oke, kemudian ruko. Ruko itu kalau pinggangnya masih bisa tegak, ya tegak. Jangan rukuknya nyuri, kata Nabi Muhammad. Allah, pencuri seperti itu.
Yang berikutnya tumakninah, tak gitu. Jangan kayak ada pernya. Allah. Ya. Kemudian berikutnya apa? Rukuk iktidal. Iktidal itu sampai tegak. Kita bermadhab Syafi'i harus tegak. Kalau ada orang Allahu Akbar, sami Allah masih begini, belum iktidal. Harus begini, tegak lagi. Kecuali encok. Sami Allah. Kalau tegak sakit ya itu maklumi. Enggak encok enggak apa. Maaf ya, saya merepotkan Ali itu. Biasanya Ali duduk, sekarang harus geser-geser kamera. Maaf Ali. Berikutnya sujud. Kita harus teliti. Sujud itu rukun anggota badan yang harus sujud berapa? 7. Jidat. Kalau hidungnya nyampe, alhamdulillah. Kalau enggak usah nyari-nyari. Jidat. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian lutut. Yang kita suka tidak selamat adalah ujung kaki. Rokaat apa? Sujud pertama aman. Sujud kedua, kita kan kaki kirinya itu didudukin. Kadang-kadang nggak mau tegak lagi. Saya tidak berani mengatakan sholat ini tidak sah, tapi harusnya 7 anggota badan ini ngomong fikih, meskipun terjadi perdebatan di kalangan ulama, yang penting jidatnya nempel. Tapi kalau mau sempurna, semua jadi saksi kan? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Minimal 7 titik itu akan ngomong. Orang ini sujud. Makanya disunahkan kita habis sholat fardu pindah. Maksudnya apa? Biar buminya yang banyak ngomong. Itu tempat sujud. Habis itu duduk di antara 2 sujud. Tumakninah. Ya, bacaannya nggak wajib. Ya, sunnah. Tetapi yang sopan sedikit. Minta sama Allah 8 hal. Robbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini. Ayo, jujur bacaannya, intonasinya kayak saya barusan atau begini. Robbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Ya pelan dikit lo, minta 8 hal lo. Saya ketemu Pak Kiai misalkan mau minjem, Pak Kiai saya datang ke sini mau minjem mobil karena saya mau pergi ke Bintaro. Beliau paham enggak? Allah Maha paham, tapi kalau sama orang aja nggak berani begitu, sama Allah begitu. Berikutnya apa rukunnya? Duduk tasahud akhir. Maka akhir sholat itu harus duduk, meskipun sehat nggak boleh tasahud akhir terus at-tahiyatul, nggak boleh. Rukunnya duduk tasahud. Kalau Syafi'i berarti duduknya kakinya masuk, namanya duduk apa? Kalau kakinya diduduki namanya duduk apa? Tahiyat awal. Kaki kiri kan diduduki, tidak masuk, namanya duduk apa? Iftiros. Kalau kakinya masuk namanya tawaruk. Nggak apa-apa, nggak tahu, bukan santri. Sekarang saya kasih tahu ya. Jadi kalau duduk rakaat pertama namanya iftiros. Kalau kakinya masuk ke kaki kanan namanya tawaruk. Kemudian rukunnya itu baca tasahud. Nggak boleh mingkem. Ada yang telunjuknya begini, matanya ketelunjuk, tapi mulutnya mingkem. Yang ngomong di sini kalau jadi karikatur baru ada tulisan at-tahiyatul, mulutnya ngomong at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Usahakan ini khusyuk, karena apalagi ngobrol sama Allah, memuji Allah. Jangan sekali napas, Mas. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Assalamualaikum. Apalagi handphonenya bunyi. Assalamualaikum. Rukun berikutnya membaca sholawat kepada Nabi. Rukun berikutnya salam. Yang terakhir tertib. Ya, jadi mudah-mudahan seperti itu. Ya, hal yang kedua yang harus kita hadirkan agar Allah membuat kita lebih baik. Ya, walladzinahum fi amwalihim haqqum ma'lum. Kalau sholat kita sudah benar, belajar setiap kali terima duit kita langsung sadar ada minimal 2,5% yang bukan milik kita. Haqqum maklum. 1.025.000 minggir, 2.050.000 minggir. Nggak usah ngomong zakat dulu, kita harus tahu haqqum maklum. Buat siapa? Lisaili wal mahrum. Untuk orang yang datang minta kepada kita, Pak minta bantuan dong, anak saya mau bayar SPP. Yang datang ke kita, istilah Qur'annya namanya sa'il.
Ada ustadz, ada orang miskin, menjaga kehormatannya, nggak minta, namanya mahrum. Kita yang datengin dia, ini ada rizki dari Allah, silahkan dimanfaatkan. Jadi kalau minimal seperti itu bisa diteruskan tadarusnya. Jadi kita itu dari sononya memang senang sekali ngomentari sesuatu. Kalau belum punya duit, yo. Ntar kalau saya punya duit, saya ganti ini ya. Mihrabnya Masjid An-Nahdhah itu seperti di Madinah. Belum punya. Nanti kalau duitnya ada, ditelepon sama pengurus nggak diangkat, didatangi rumahnya nggak ada, itu biasa. Ya, itu biasa kalau tidak ibadah dengan baik. Mudah-mudahan dua hal ini kita jaga, sholat yang daim dan berusaha kalau menerima sesuatu Allah menitipkan untuk orang lain. Orang lain itu ada orang yang merendahkan dirinya dengan meminta kepada kita, namanya sa'il. Ada orang yang menjaga kehormatan. Latihannya begitu, 1 juta pinggirin 25, 2 juta 50. Ya untung itu nggak banyak-banyak. Orang itu kalau sedikit masih mau. Kalau seperti Sa'labah ya kambingnya ribuan dianggap pemerasan. Nah, kita harus latihan dari situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Muhammad al-Bahir batin. Amin. Kita baca zikir yang dianjurkan Rasulullah setiap kali ketemu Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar.